Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan semua penonton channel YouTube Irawan Harahap. Saya selalu mendoakan bagi yang menonton selalu diberkahi keselamatan, kesuksesan, kesehatan bagi pribadi, keluarga terdekat, keluarga besar, dan siapapun yang menjadi orang-orang terkasih Anda. Episode kali ini kita akan membahas mengenai tindak pidana penadahan. Ini penting karena jangan sampai nanti suatu saat kita diduga melakukan perbuatan ini, padahal kita tidak bermaksud apa-apa. Karena pernah ada yang berkonsultasi kepada kami begini kejadiannya. Dia mempunyai seorang rekan kerja di kantor. Nah, rekan kerja tersebut kemudian menawarkan untuk membeli satu unit laptop. Karena harga jualnya dirasa normal, kemudian dia juga sedang butuh laptop, lalu dia belilah barang tersebut. Tapi beberapa waktu kemudian dia didatangi oleh penegak hukum karena dianggap diduga melakukan tindak pidana penadahan. Karena diketahui ternyata laptop itu adalah hasil dari tindak pidana kejahatan pencurian oleh keponakan teman kerja yang konsultasi kepada kami. Jadi si sang ponakan mencuri laptop teman sekolahnya, kemudian meminta tolong si paman untuk menjualkan. Nah, karena biasanya laptop itu hanya ada unit dan charger, dan chargernya juga ternyata dibeli kemudian, maka dia belilah karena menganggap itu adalah harga yang wajar. Tetapi karena dia tidak tahu, maka akhirnya dia menjadi terseret-seret dalam sebuah persoalan. Nah, untuk itu kita bahaslah dalam episode kali ini, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan itu sebenarnya. Penadahan diatur dalam pasal 480 dan 481 KUHP. Pada pasal 480 KUHP dikatakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi ancamannya paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling banyak Rp900. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Jadi orang yang diduga melakukan kejahatan penadahan, kalau nanti terbukti di pengadilan, ancaman pidananya adalah maksimal 4 tahun. Barang siapa menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Delik penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, tetapi unsur yang menentukan utama adalah itu diperoleh dari kejahatan. Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menada. Jadi kita nggak bisa beralasan, tapi kan si pencurinya belum ketangkap, tapi si pencurinya kan belum dihukum, si pencurinya kan belum dibawa ke pengadilan. Pasal 480 tidak mewajibkan hal tersebut,
dilakukan terlebih dahulu. Menurut putusan Mahkamah Agung nomor 79 K/KR/1958 tanggal 9 Juli 1958, adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu, terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut orang yang bersangkutan karena penadahan. Jadi, seseorang mencuri, kemudian barangnya dijual kepada seseorang lainnya, kemudian pencurinya melarikan diri, tidak diketahui lagi di mana tempat tinggalnya, tetapi terbukti bahwa barang tersebut yang diterima oleh si penadah adalah hasil pencurian, maka itu tidak menjadikan dia lepas dari sangkaan pidana hanya gara-gara si pencurinya belum diketemukan. Hati-hati dalam melakukan transaksi terhadap barang-barang yang patut diduga merupakan hasil kejahatan. Berikutnya kita lihat dalam pasal 481 KUHP. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, tentunya penadahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang bersalah dapat dicabut haknya dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Menurut HR tanggal 27 Juli 1895, untuk adanya sebagai kebiasaan adalah perlu adanya pengulangan perbuatan yang menunjuk pada adanya kebiasaan. Tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kecenderungan untuk melakukan delik yang sama. Nah, bedanya antara 481 dan 480. Kalau 480 itu dia bukan merupakan kebiasaan. Bisa jadi baru pertama kali melakukan, tetapi sudah bisa disangkakan pidana dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Namun apabila itu merupakan sebuah kebiasaan, dalam ini saya memaknai adalah pekerjaan, ya, maka itu ancamannya adalah maksimal 7 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini mengenai tindak pidana penadahan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, bagi yang sedang menonton, dan perkembangan literasi hukum di Indonesia. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.